Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibadur Rahman dari kelas 10 RPL 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu. 1. Pengertian menuntut ilmu. Menurut KBBI, kata ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir, batin, dan sebagainya. Kata ilmu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata alima ya lamu ilman. Alima merupakan kata kerja yang artinya mengetahui. Jadi, yang dimaksud dengan ilmu adalah kumpulan dari pengetahuan tentang sesuatu. Sementara yang dimaksud dengan menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sabar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu. Mengubah perilaku ke arah yang lebih baik sehingga seseorang tersebut memiliki kecakapan bukan hanya bersifat intelektual, melainkan juga yang bersifat sosial dan religius. Karena pada dasarnya, dengan memiliki ilmu, menjadikan seseorang mendapatkan jalan untuk mendapatkan kebenaran. Yang kedua, klasifikasi ilmu dilihat dari hukum mempelajarinya. Ilmu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain merupakan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Dan yang ilmu fardu kifayah merupakan ilmu yang apabila sudah ada dari sebagian muslim mempelajarinya, maka sudah gugur kewajiban muslim lainnya. Ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain menjadi dasar dan asas utama untuk ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah. Karena tugas ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain adalah menuntut manusia yang menuntut ilmu yang bersifat fardu kifayah agar tetap menjadi seseorang muslim yang baik. Yang ketiga adalah keutamaan dan kemuliaan ilmu. Yang satu, mengangkat derajat seorang manusia. Yang kedua, ilmu adalah imamnya amal. Sesungguhnya ilmu adalah imamnya amal, karena setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang harus berpedoman kepada ilmu. Yang ketiga, menjadikan manusia memiliki keunggulan dari makhluk lainnya. Dan yang keempat adalah dalil perintah menuntut ilmu. Salah satunya adalah tentang anjuran menuntut ilmu, yaitu Quran Surat At-Taubah Surat ke-9 ayat 122 yang berbunyi, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang." Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Tujuan menuntut dan mendalami ilmu agama adalah untuk mencerdaskan umat dan mengembangkan ajaran Islam supaya dapat disebarluaskan dan dipahami semua oleh orang yang ada di masyarakat. Yang kelima adalah etika dalam menuntut ilmu. Supaya proses dalam menuntut ilmu dapat berjalan dengan baik dan ilmu yang bermanfaat dan mampu mengantarkan menjadi orang yang sukses di dunia dan selamat di akhirat kelak, beberapa hal harus diperhatikan ketika menuntut ilmu, antara lain sebagai berikut. Yang ke-1 adalah meluruskan niat. Yang kedua, bersikap hormat terhadap guru. Yang ketiga, awali dan akhiri ketika menuntut ilmu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah kiat-kiat dalam menuntut ilmu. Proses menuntut ilmu merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memperoleh pengetahuan. Agar memperoleh kemudahan, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. A. Penuhi etika dalam menuntut ilmu. B. Hindari perbuatan maksiat. C. Mengamalkan ilmu yang sudah didapat. D. Memiliki semangat, kesungguhan, dan tidak mudah putus asa. E. Mau mengajarkan kepada orang lain. F. Pelajari biografi orang-orang yang ternama dalam menuntut ilmu.
Dan yang terakhir adalah hikmah menuntut ilmu. Yang pertama, menjadi orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah memudahkan jalannya menuju surga, mendapat ridho malaikat, mendapatkan permintaan ampun dari seluruh makhluk bumi, dan menjadi pewaris para nabi. Yang terakhir adalah pahala ilmu yang diajarkan akan tetap mengalir walaupun pemiliknya telah wafat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.